Assalamualaikum. Bang Arman tuh. Apa kabar? Sehat? Suaranya agak ini. Sakit? Pilek? Hah? Wah, tuh duit udah ada 10.000 di kantong tuh Pak tuh. Hah? Alah 10.000 duit. Wah, udah panglaris nih. Pak tuh ada gelas kan ya? Gelas kacau ada kan? Ah, saya minta ini bagian Pak tuh. Bikin kopi, biasa. Ya, kita ngobrol sini Pak tuh. Waduh, udah lama nih. Main ke Pak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jumpa lagi, tuh. iya. Udah lama Pak tuh ya. Iya, iya. Udah lama saya nggak main di sini nih semenjak saya pindah. Saya agak jarang gitu karena pagi-pagi nganterin anak pulang di rumah. Iya, iya. Itu ada kerjaan juga jam 9. Saya mesti kerja nih Pak tuh nih tuh jam 9 jam 10 jadilah. Masih juga nggak tidur saya. Saya main saham, jual saham lagi kurang bagus. Udah saya tunggu aja lah. Saham saya bagus, tinggal nunggu naik aja gitu. Gimana kabar Pak tuh? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Sepi Pak tuh sekarang? Oh, udah berapa hari sepi. Nggak terbayar kontrakan rumah. Ah, gimana? Payah, untung anak yang ngasih. Bapak kan sama anak tinggalnya? Iya. Masa Bapak yang bayar? Anak lah yang bayar? Bagi dua. Ah iya, bagi dua lah. Paling tidak bagi dua. Loh, jadi Pak tuh sekarang jual ini buat nutup sehari-hari aja makan gitu? Berapa Pak tuh kontrak? 6,5. 6,5. Ya udah bagi dua aja Pak tuh. Nanti kalau nggak ada itu aku usahain batu gitu. Di batu setengah lah paling enggak. Emang agak rame, agak susah di batu. Saya juga apa ya? Dia bilang warteg saya itu bener. Saya baru kaget, saya baru tahu gitu, kaget saya. Saya tanya berapa penghasilan sebulan sehari 250. Itu 20 orang. Tempatnya gede banget. Bapak udah nggak lihat ya warteg saya? Besar gitu Pak. Pesan ini kan mesti berani. Udah sedang depannya sewain aja. Kalau depan orang jual sewa kan depan kan kita tutup jam ini Pak. Jam 6 udah tutup. Jam 7. Udah sewain orang sampai malam di situ. Sampai pagi terserah lah pokoknya sewain. Jadi lapak depannya kan sayang Pak tuh. Di rumah bisa nutup-nutup bergaji lah. Karena teman-teman saya gak berantem begitu. Dia takut nanti jadi sepi warteg kalau gimana? Orang kalau mau makan ya makan. Gitu Pak tuh. Dia apa cerita Pak tuh? Cerita ini ada nih, saya dengar di YouTube udah berapa kali. Sejarah Nabi Muhammad sebelum meninggalnya. Oh, Bapak dengar YouTube. Iya. Ini dimakan nih, yang kue kesukaan saya. Di rumah juga masih ada Pak tuh. Di rumah masih ada. Masih. Ini gampang kan? Sebelum Nabi Muhammad yang meninggal, nah, dipanggil Allah malaikat Jibril. Tanya sama dia, udah mau mati. Malaikat Jibril ini dia nggak sampai hati, dia nanya. Naik lagi ke atas dia, ke atas langit sama Allah. Udah tanya aja. Turun lagi ditanya. Dia mau mati katanya. Ngapain lagi, tugas sudah selesai. Sudah selesai. Kata malaikat Jibril, siapa yang membaca selawat Nabi 10 kali satu hari, dijemput malaikat Jibril sama malaikat Ridwan ke seberang jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, itu saya dengar. Kalau 200 sebentar doang, ini 10 perlunya. Oh, Bapak tadi gampang 10 kan? 10 gampang kan? Jangan kan 10, 2.000, 3.000 pun gampang. Nah, maka itu. Itulah udah. Minimal 10 aja itu udah. Udah jelas. Udah jelas kita di apa. Rajin-rajin lah kita. Biar kita sesama rajin, sesama bertemu nanti di surga. Kawan-kawan yang lain-lain sebarkan ini. Enggak banyak kok 10.000-nya. 10 kali bacanya satu hari. Biar masuk surga semua. Amin. Mau sebarkan ini. Mudah-mudahan yang menonton YouTube dia semangat, dia baca selawat Nabi. Ada pahala ya untuk surga. Itu kalau kita punya
Itulah kalau orang kan katanya kalau kita meninggal 3 yang dibawa. Amal ibadah, ilmu yang bermanfaat, sama 2 anak yang soleh. Ya, Pak? Anak yang soleh mana kita bawa? Nah, artinya doa anak yang saleh, ya. Jadi kita usahakan 3-3-nya ini kalau kita meninggal. Amal ibadah kita selama kita hidup. Jangan lupa, saya insya Allah patuh setiap hari saya tuh sedekah, ibadah, membagikan uang. Walaupun saya sendiri uang saya nggak ada. Apa saya kalau kasih dikasih. Nggak ada, saya nggak makan. Saya udah biasa makan, kenyang. Mau makan apa aja udah pernah saya. Iya. Jadi nah itu yang saya di wartegnya sering, bukan saya mau riak itu ya. Setiap Jumat saya tuh kasih Jumat berkah. Ya, pagi saya taruh di masjid. Kalau saya lagi di situ ada orang minta-minta, saya nanya udah makan belum? Belum. Bikinin, saya bungkus, saya kasih uang. Saya yang bayar. Saya sebenarnya makan bayar saya. Saya menunjuki kita harus jadi orang harus benar gitu. Jangan mentang punya. Jadi nggak kalau nanti wah bisa aja saya nggak makan gratis. Iya. Nanti orang ikut kerja. Jadi gimana? Siapapun kalau kita di situ ya kita harus sebagai ini gitu. Saya merasa begitu Pak. Kecuali saya udah kaya udah hebat di situnya wartegnya. Ya warteg baru mulai. Kalau kita ngutang juga macam mana? Jadi intinya Pak Tua bilang dia nonton di YouTube. Waktu Nabi Muhammad mau meninggal, Muhammad SAW mau meninggal, malaikat Jibril menghubungi. Dipanggil Allah dia. Dipanggil Allah. Tanya Nabi Muhammad katanya. Dulu bilang ke Nabi Muhammad. Iya. Katanya tak apa katanya. Nggak sampai hati nanya sama Nabi Muhammad, kan sayang. Allah aja menghargai Nabi Muhammad lagi. Allah aja menghargai Nabi Muhammad. Nah, tanya sama dia 2 kali ke atas dia atas langit. Mau ngomong nggak tega, nggak sampai hati mau ngomong misalnya. Iya. Itu. Nggak sampai hati dia nanya. Waktunya Pak Tua udah habis di dunia, mau dicabut. Ya nggak sampai hati mau ngomong ngasih tahu itu kan. Kita nggak sampai hati dia. Naik lagi ke atas dia. Udah tanya aja. Tanya lagi 2 kali tanya dia. 2 kali disuruh. 2 kali disuruh. Apalagi tugas saya udah selesai. Tugasku sudah selesai. Nah, tugas udah selesai. Tugas udah selesai, dia minta mati. Bukan mau minta mati, udah ikhlas kalau dicabut. Nggak boleh minta mati. Ya maksudnya kalau waktunya sudah habis, Allah mau mencabut, dia udah siap. Iya. Ada orang yang belum siap belum meninggal. Ya, ada orang yang udah, kalau kita selalu sholat, selalu ibadah, ya kita kapan aja siap tuh. Iya. Ya, kita nggak tahu kapan mati. Iya. Ya kalau ditanya malaikat kayak gitu. Gak kayak Nabi Muhammad. Makhluk ini nih, hamba-hambanya ini mana yang ditanya satu persatu. Langsung aja dia. Kalau kita tahu, besok kita mati, kadang kita buat baik lah segala macam. Maka itu harus selalu berbuat baik. Ya mudah-mudahan orang-orang yang nggak suka dia ke surga, nggak suka ke neraka, bacalah selawat Nabi. Jalankan 2 dikasih Allah. Berbanyak. Segala 2. Surga dan neraka. Di dunia segala 2 juga. Semua segala 2. Nggak ada yang 1 dikasih. Segala 2 semua. Laki-laki, perempuan, panjang, pendek. Kan 2. Nah, sampai menyampaikan sama teman-teman. Kopi Pak Tua ya? Iya. Kita tahun ini Pak Tua punya gelas. Saya bikin tadi saya mau bawa botol lah ya. Tapi ada air jeruk. Saya belanja tadi beli. Kayaknya Pak Tua ingat saya punya gelas deh. Kalau ini kan panas-panas nggak boleh Pak Tua plastik. Saya nggak mau Pak Tua. Saya dekat rumah saya sekarang Pak Tua ada orang jual sari kacang hijau. 10.000. Pak, antri Pak Tua. Berapa? 10.000. Kalau air jeruk murni 12.000 segini. Murni. Air kedelai juga. Saya suka beli tuh kacang hijau.
semenjak saya minum itu Pak, kan tuh mata sering kabur Pak tuh. Agak mendingan Pak tuh. Rata loh saya belum makan tuh sampai enggak tanpa gula, kacang hijau. Sarinya. Mata ini diurut ini, Iya, baca salawat ada, Nabi, iya. baca salawat Nabi, insya Allah mudah-mudahan. Minum kopi Pak, kapal api tanpa diaduk. Tempat diaduk. Tapi kalau mahal Pak gulanya naik juga. Iya. Ini panas-panas lagi minum enak banget nih. Pakai kue ini nih, kue kacang nih udah habis nih, tinggal 2 lagi nih. Ini susah ya Batu nih ya, saya juga kemarin ya. Hah? Sampai saya lupa sampai bayar uang sekolah anak saya. Lupa karena sibuk juga saya Batu. Itu ada tagihan 2 bulan, 4 juta. Bulan 2 juta, 2 juta 100. Duit dado, telepon kakak. Duit habis. Kenapa? Ini begini-gini kemarin bayar 2 bulan gini itu anak berangkat lagi ke Jepang. Itu habis loh duit. Ada di saham. Artinya uang cash, uang yang siap untuk itu nggak ada. Maka aku baik gitu. Udah. Aku transfer kasih ke rekening masuk. Berapa dikasih? Udah lah. Berapa kita beli dikasih? Kakak aku tahu. Aku nggak suka boros. Berapa uang sekolah anak? Sekian. Kenapa sampai terlambat? Lupa. Udah gini, udah mulai bulan depan saya yang bayar. Kakak aku tuh baik, sayang sama aku, keluarga aku tuh Pak. Kakak dia tuh kompak. Begini ngomong. Nah terus aku bilang, anak aku sekolah berangkat Jepang, dia bayarin. Dia tahu dia nggak punya anak, jadi sayang sama anak aku. Di mana anak kamu udah gini? Di mana dia sekarang di Jepang? Hari ini ngapain? Mau ke mall, mau gini tempat belanja, tapi uangnya udah habis. Dikasih berapa kemarin jajan? Masih 5 juta. 7 hari udah habis. Entah apa yang dibeli sama anak aku tuh. Dia seneng boneka apa di Jepang tuh kan banyak main-main gitu Pak. Dia beliin Pak. Aku aja nggak dibeli apa-apa. Aku dia mesin coklat ayah, dark coklat hitam. Bagus ya buat saya gitu. Nah anakku mungkin di Jepang sana banyak orang Islam Pak. Tiap sholat di masjid anaknya. Tur ya, ke masjid-masjid, tiap kota cari masjid, emang sekolahnya sekolah bagus ini Pak. Kayak pesantren Pak. Jadi ininya nggak ini. Sampai tiba di Jepang dari bandara ke hotel, baca surat gitu. Iya. Aku bilang ini mau umroh atau mau ke Jepang? Biasa di bus itu orang tabliyah atau apa segala macam lah, baik orang ini dia mau ngaji pula Pak, baca surat. Bagus lah. Iya, makanya sana aku salut. Bagus lah. Sekolah itu pergi ke sana nggak lupa suruh Al-Quran kecil. Syarat berangkat untuk mau ikut itu harus hafal surat Al-Mulk. Nah, coba bayangin. Kalau punya duit boleh, kalau nggak hafal nggak boleh. Sehari sebelum berangkat sudah harus di store hafalannya. Aku sih Pak, karena tuh sholat terus di mobil baca surat gantian tiap pagi. Almat surah tuh apa Pak? Almat surah tiap pagi itu. Bagus Pak, saya senang tuh sholat situ. Anak saya sekolah itu rajin. Sholat masjid. Pergi ke masjid ini sholat di situ. Jadi ada. Nah, tiap makan dia punya aplikasi buat yang makanan-makanan halal. Jadi dia cek Pak, ini halal nggak? Maka tuh beliin aku coklat. Ayah beliin coklat. Belum ketemu ya, aku lagi cari yang halal apa enggak? Wah, yaudahlah. Nah, coba sampai segitu mikirannya dia. Dulu zaman dulu kan nggak ada Pak, beli aja, nggak lihat lagi belakang. Nah kalau dia belanja sekarang Pak, lihat di belakangnya itu ada item-item macam ini Pak. Iya. Ini ada yang mengandung nggak boleh orang Islam makan. Minyaknya itu nggak boleh. Mau makan di tempat yang khusus Islam. Tapi di Jepang udah banyak orang Muslim Pak sekarang. Dia nginep sama orang Jepang 2 hari. Dikasih tahu nih orang Muslim, jadi dia dimasakin masakan Islam. Ya, kalau yang punya anjing disiapin Pak tanah. Kalau takut dijilat, itu bagus coba Bapak berangkat. Saya bilangnya berangkat liburan jalan-jalan apa mau umroh? Tanah suci. Ya, alhamdulillah lah Pak ya. Pak udah banyak banget kita mau tahu nih Pak. Mau tahu lah panjang. Iya. Kita tutup dulu Pak ya. Iya. Nah, kita berdoa nih. Jadi tadi Pak Tuwo bilang
Dia nonton, dia sarankan kita banyak-banyaklah membaca salawat. Kalau Nabi. Salawat Nabi supaya kita nanti insya Allah kita nanti meninggalnya bagus ya. Iya. Gitu. Jadi gitu ceritalah bagaimana tadi beliau Nanti di akhirat kita dijemput malaikat Israel Israel ya. ya Malaikat tukang cabut nyawa ini. mereka mencabut nyawa. Sama malaikat Ridwan ke seberang melewati jembatan. Macam kilat. Mustaqim. Ya, Siratal Mustaqim. Macam ya. kilat lewatnya di atas itu. Mantap itu. Kita ini dulu nih. Mumpung terlalu panjang takut saya gitu, Pak Tuk. Kita cukupin dulu ya. Iya. Mohon maaf kalau ada kekurangan gitu. Intinya kita selalu berbuat baik. Iya. Waktu ini intinya kita berbuat baik. Kita yang baik kita ambil, kita rajin-rajin sedekah dan sabar gitu, tawakal ya. Kita usaha, Allah yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala, rezeki, jodoh, maut. Itu katanya sepi. Saya juga bilang warteg saya juga sepi gitu. Tapi kita jalan aja karena dengan saya nih berusaha gitu, berarti saya membiayai berapa orang untuk hidup saya gaji sama teman-teman ya, bukan saya sendiri. Jadi bisa makan tanpa harus kerja sama saya gitu, dia digaji lah. Oke, terima kasih Pak Tuk. Iya. Sampai jumpa lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.